Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para viewer yang budiman, yang kami cintai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di studio podcast Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Ya. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan prosesi haji, ya, dengan dimulai dari pendaftaran sampai dengan segala macamnya lah, sampai akhirnya bagaimana sih seseorang itu kemudian akhirnya bisa berangkat ke tanah suci dan kembali lagi ke rumahnya dengan sehat tentunya dan menyandang haji mabruroh gitu ya. Oke. Karena perbincangan kita kali ini topiknya tentang haji, maka kita hadirkan narasumber kita ini, ahlinya tentunya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang juga, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Kasih PHU Bu Gaji, ya, Kasih PHU. Ya, ada Ibu Hajah Siti Mahmudah SAG MPDI. Ya, beliau ini Kepala Seksi PHU. PHU itu adalah penyelenggaraan haji dan umroh. Ya, singkatan dari penyelenggaraan haji dan umroh. Baik, kita berikan kesempatan pada Bu Haji dulu untuk memperkenalkan kepada para pemirsa. Silakan Bu Haji. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat jatah untuk berbincang terkait dengan layanan haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Dan sebelumnya perkenalkan tadi sebagaimana host menyampaikan, saya Kasih PHU per Maret Pak, per Maret 2024, jadi baru lahir saya di haji. Walaupun usianya menjelang purna, tapi ini di haji baru lahir. Ya, di hajinya baru, tapi sebagai ASN-nya sudah lama. Senior berlipat-lipat gaji. Iya, seperti itulah. Jadi saya Siti Mahmudah, ya, domisili saya alhamdulillah di Batang saja, di Kecamatan Batang, tepatnya Kelurahan Kauman. Saya bersuami 1, anak 3. Ini komplit ini perkenalannya, biar apa namanya lengkap lah profilnya. Kemudian di haji ini saya mulai Maret 2024 kemarin mendapat amanah melaksanakan tugas di PHU, ya seperti itu Pak Tur. Ya, Oke, jadi ya sekilas profil dari Ibu Hajah Siti Mahmudah, ya, sudah kita ketahui bareng-bareng. Baik, langsung saja kita kepada topik Bu Haji, ya. Kira-kira ini Bu Haji, masyarakat kita yang kebetulan secara finansial atau rezeki ini umber gitu ya, kemudian berkeinginan untuk berhaji ini, maka yang harus ditempuh di awal ini Bu Haji, apa Bu Haji? Iya, baik. Ya, layanan PHU di Kementerian Agama Kabupaten Batang tentunya itu yang paling populer di masyarakat adalah biasanya masyarakat itu tahu, yaitu untuk pendaftaran haji, seperti itu. Ketika seseorang sebagai orang muslim atau muslimah yang sudah istitoah, artinya sudah mampu secara finansial, betul Pak Tur, untuk berkewajiban mendaftar haji. Adapun pendaftaran haji itu dibuka di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang di seksi PHU itu selama jam kerja. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat sejak pukul 07.30 sampai dengan 16.00, kalau hari Jumat sampai dengan 16.35. 30 apa 35 Bu Haji? 30, sorry. Iya. Jadi untuk hari Jumat justru lebih panjang berarti lebih panjang karena istirahatnya juga
panjang. Oh gitu ya, karena diasumsikan istirahat di hari Jumat itu pasti Panjang. tidak bisa 1 jam sampai pukul setengah. 13 saja ya. Iya. Ya, karena ada Jumatan bagi yang bapak-bapak. Oke. Iya. Terkait dengan pendaftaran Bu Haji, Iya. apa sih yang harus dibawa selain uang tentunya, karena haji iya, pasti harus baik. bawa uang gitu kan. Malah uang itu tidak harus dibawa ke Kemenak sekarang. Oh gitu. Kan uang itu bayarnya di bank. Jadi untuk pendaftaran haji itu untuk memperoleh porsi, artinya haji itu kan harus memiliki porsi lah. Untuk memperoleh porsi, calon jamaah atau masyarakat yang ingin memperolehnya, yang tentunya pertama membawa ya uang pasti 25 juta, kemudian ada sedikit tambahannya 50.000 atau 100.000 untuk mengaktifkan rekening yang jelas. Itu kemudian setelah itu jamaah ke bank untuk membayar BP atau setoran porsi haji, setoran setoran awal, biaya setoran awal. Ke banknya berarti setelah dari Kemenak gitu Bu Haji ya? Tidak mesti. Oh tidak mesti. Tidak, berarti bisa ke bank dulu gitu ya? Bisa. Itu kalau ke Kemenak, kalau jamaah haji memang benar-benar belum ada pengetahuan, artinya nol, belum tahu informasi. Gitu. Berarti sifatnya konsultatif dulu konsultasi ya. Iya. Kalau biasanya kan sekarang karena info PHU itu kan baik pendaftaran, ini kaitannya layanan, pembatalan maupun pelimpahan itu bisa diakses melalui barcode itu yang sudah dipasang di PHU itu. Kemudian ketika sudah ke bank, ini kan sudah punya BP namanya ya. Kemudian calon jamaah datang ke PLHUT atau PHU itu dengan membawa diantaranya KTP, KK, dan salah satu dokumen resmi. Dokumen resmi itu bisa akte kelahiran, ijazah ataupun buku nikah. Itu, iya 3 itu. Kalau BP tadi Bu Haji yang mengeluarkan itu berarti dari banknya? Dari bank, dari BPS, bank BPS itu bank penerima setoran. Oh gitu ya. Iya. Terkait bank, berarti kan calon jamaah haji ini kan harus nabung gitu Haji ya. Iya. Lah, ini apakah boleh sembarangan bank atau bank tertentu untuk bisa menabung? Ya. Untuk pendaftaran haji itu melalui bank syariah. Harus melalui bank syariah. Jadi sebelum ini diputuskan sejak kira-kira 2016 ya, itu semua sebelum 2016 itu setoran BP itu bisa di bank konvensional, tetapi setelah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentunya, dan itu diterapkan sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang, bank setoran haji itu harus semuanya bank syariah. Oh ya Pak Tur, ini sekalian nambahkan. Okay. Di PLHUT karena pusat layanan haji terpadu itu sekarang juga sudah ada banknya. Jadi ketika maksudnya tadi bank yang standby di PLHUT gitu ya? Ya di Kemenak. Jadi ada 2 bank kebetulan yang sudah MOU, itu ada Bank Muamalat dan Bank Sinarmas Syariah atau Nano Bank Syariah. Oke, ada 2 jadi, bank. Jadi ketika jamaah sama-sama dari rumah belum tahu informasinya, bisa langsung tadi konsultasi sekalian, barangkali membawa cash tunai 25 juta bisa, karena di PLHUT sudah ada layanan bank yang menerima setoran haji. Berarti kalau ada masyarakat kita yang belum tahu sama sekali, yang penting sudah menyiapkan berkas-berkas tadi ya yang terkait dengan biodata KTP, KK, kemudian dan dokumen resmi yang diantaranya boleh ijazah, boleh buku nikah itu. Akta kelahiran. Datang ke Kemenak saja itu nanti sudah bisa. Juga tidak harus keluar lagi nyari bank, karena di Kemenak itu juga sudah ada yang standby gitu ya. Cuma di Kemenak itu baru hanya ada 2 yang standby. Selain 2 yang ada di Kemenak itu Bu Haji, bank syariah di Indonesia itu apa saja yang bisa? Ya. Baik yang paling populer sebetulnya ya
migrasi dari 3 bank itu yang BSI itu Bank Syariah Indonesia itu kan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah dan BNI Syariah. Itu bisa, yang itu malah bank itu migrasi dari bank-bank yang sebelumnya konvensi, kemudian syariah secara mandiri, ada Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Itu. Kemudian selanjutnya banyak sekali bank-bank swasta asal syariah itu bisa. BPD Syariah juga bisa, BPD Syariah, kemudian Mega Syariah, CMB Syariah, kemudian Sinarma Syariah, Muamalat. Berarti ada banyak Bu Haji banyak, ya. Yang penting bank itu berlabel syariah gitu ya. Oke. Selesai untuk pendaftaran ini cukup jelas sudah informasinya. Nah, ketika seseorang itu sudah mendaftar ini Bu Haji, apa yang harus dilakukan Bu Haji? Oh iya, ini kan biasa ketika masyarakat atau jamaah datang, kita lihat tidak serta-merta diterima ya dokumennya ya, artinya dokumen persyaratannya. Tapi ada verifikasi. Oh gitu. Nah, iya, kalau kali ada data-data yang kurang sinkron. Yang kurang gitu, sinkron, ya. Karena sekarang by NIK ya. Jadi kita samakan semua datanya, baik ejaan, kemudian tanggal lahir, mungkin nama orang tua di KK itu antara KTP, KK dan salah satu dokumen resmi itu harus sama persis. Iya. Selama ini apakah banyak Bu Haji ditemukan calon jamaah haji yang data satu dengan satunya itu tidak nyambung atau tidak sinkron gitu? Hampir sebagian besar. Hampir sebagian problem besar. Itu iya. hampir sebagian besar. Tapi alhamdulillah saat ini kan konektivitas kita dengan dinas instansi lain, termasuk yang terkait dengan dokumen kan kita dengan Dukcapil itu sudah sosialisasi terkait ketika ada data beda, kemudian kita sharing, kita arahkan ke misalnya data nama di ijazah beda dengan di KK misalnya, dengan di KTP itu kita lihat mana yang paling bisa diselesaikan dengan cepat misalnya gitu. Ketika ada beda nama, contoh saja misalnya di KTP, misalnya saya contoh Siti Mahmudah KTP, tetapi ketika di KK ini saya bicara nama saja, misalnya kita tanggal lahir, bulan, tahun itu sama lah, hanya di beda nama. Itu kemudian di selisih huruf mungkin ya, selisih huruf. Siti Mahmudah, kemudian di KK itu ST Mahmudah misalnya seperti itu. Kemudian di ijazah kemudian ST Mahmudah. Berarti kan yang beda adalah KTP dengan KK. Ini kita cukup ke Capil, kita rubah yang data di KK. Itu kalau hanya data nama yang beda sedikit, kurang ST sama Siti misalnya seperti itu, dan masih banyak persoalan yang lain sampai pada akhirnya harus ke pengadilan negeri ketika kita ada beda yang terlalu signifikan gitu Pak Tur. Berarti ada proses verifikasi yang harus dilakukan Bu Haji ya. Saya pikir ketika seseorang itu punya duit agak banyak, kemudian punya KTP sudah cukup daftar dan langsung diterima gitu aja, tapi ternyata harus verifikasi gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya ketika seseorang itu data-datanya ada yang tidak sinkron gitu, bisa ada solusinya Bu Haji ya? Ada solusinya, semua ada solusinya Pak Tur. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada solusinya. Insya Allah ini sudah terkonek dengan dinas instansi yang terkait. Kalau seseorang itu sudah terdaftar, ini sampai pemberangkatannya menunggunya kayaknya sekarang semakin lama Bu Haji ya? Iya, semakin lama ini. Kalau per tahun 2024 ini kalau kita lihat itu kita kan bisa ngecek melalui Haji Pintar ya. Kalau estimasi itu ada aplikasi? Ada aplikasi Haji Pintar. Jadi kalau yang sudah terdaftar di calon haji, misalkan ingin tahu nih, saya ini kira-kira besok berangkatnya tahun berapa gitu, tidak harus datang ke kantor ya? Tidak usah, kita kalau punya semuanya saja, seluruh masyarakat yang ada yang sudah daftar haji bisa mengakses Haji Pintar melalui aplikasi Haji Pintar dengan cara download
Play Store biasa untuk Oh, membuat berbasis aplikasinya. Play Store ya, berbasis Android ya. Iya, ketika mau lihat kita buka, nah nanti pilih estimasi keberangkatan, kemudian memasukkan nomor porsi dan akan diketahui keberangkatan. Hanya dengan memasukkan Nomor porsi saja. ketika kita buka Tapi aplikasi. sifatnya itu estimasi, Bu Haji ya? Estimasi. Bukan kepastian. Bukan kepastian Iya, nanti saya berangkat pas perkiraan. sekian. Iya, Oke, semuanya tapi setidaknya itu bisa untuk ancang-ancang ya. Iya. Untuk perkiraan waktu Perkiraan waktu. berangkatnya kapan. Karena di haji itu tidak ada yang pasti, Pak. Selalu dinamis. Jadi sifatnya yaitu untuk mengetahui tahun keberangkatan, judulnya estimasi. Oh, gitu. Estimasi perkiraan ya. Terus ini Bu Haji, jamaah yang sudah terdaftar sampai dia menunggu sampai pada waktunya harus berangkat, ini adakah yang baik atau mungkin yang sifatnya wajib atau bagaimana yang harus diikuti atau dilaksanakan Bu Haji? Terkait jamaah haji yang sudah diketahui keberangkatnya, misalnya tahun sekarang berangkat gitu nah, Pak? Ya. Ya, baik. Jadi haji itu kan ibadah ya, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah, apalagi haji yang waiting listnya itu sangat lama, ketika pelaksanaan ibadahnya tidak sempurna kan eman-eman seperti itu, Pak Ter. Jadi kita arahkan untuk para calon jamaah yang sudah mendekati keberangkatannya itu mengikuti bimbingan manasik. Iya, bimbingan manasik. Ini sebagaimana di undang-undang juga ditegaskan bahwa kalau bimbingan manasik yang dilaksanakan di Kementerian Agama itu adalah menjelang keberangkatannya. Artinya hanya beberapa hari karena kita mengikuti anggaran yang tersedia itu kan kalau yang kita laksanakan hanya 8 kali pertemuan, 2 kali di kabupaten, 6 kali di kecamatan atau KUA. Sementara untuk agar jamaah tadi agar bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik sesuai tuntunan syariat, artinya tidak ragu lagi, dia pasti hafal dari star niat maupun rukun wajib dan sunahnya. Ini juga diamanahkan undang-undang, itu juga bisa mengikuti bimbingan manasik haji melalui KPIHU yang ada di sekitar. Melalui KPIHU gitu. Okay. Karena KPIHU merupakan mitra, mitra dari kantor Kementerian Agama dalam hal pembimbingan manasik haji. Ya, karena mengingat tentu kan tidak semua masyarakat kita itu memahami betul bagaimana prosesi apa yang dikerjakan saat di Haramain itu. Tentu pembekalannya dengan manasik tadi Bu Haji ya, baik yang diadakan oleh kantor Kemenak maupun yang diikuti di KPIH. Oke Bu Haji, karena masa tunggunya sekarang itu tadi berapa tahun ya? 31 tahun. Sampai 30-an tahun. Lah ketika orang itu daftar di usia 30 saja, maka nanti kemungkinan berangkat usia 60 Bu Haji ya? Iya, lansia semua Pak tuh kalau berangkat nanti. Usia dari 30 sampai 60 tahun itu kan namanya juga manusia, terkadang ada yang sakit atau apa gitu. Nanti bagaimana Bu Haji, misalkan seseorang itu harusnya 30 tahun yang akan datang berangkat tapi tahu-tahu kena penyakit jalan yang kemudian dia tidak bisa berangkat, itu bagaimana? Oke, kalau terkait hal itu harapannya sih ketika kita melihat misalnya seusia Pak Tur berapa usianya ya sekarang? 45 sekarang. 45 tambah 31 misalnya. Kalau saat ini daftar kan berarti baru 76 tahun nantinya ya. Kemungkinan berangkatnya di usia 76 ya? Itu kalau sesuai estimasi yang saat ini kita buka di Haji Pintar, waiting list-nya 31 tahun. Nah, betul Pak Tur, ketika menunggu masa waiting list itu yang namanya usia manusia itu kan Allah yang menentukan ya, artinya itu sudah menjadi urusan Allah. Pada saat kita menunggu ya harapannya sih bisa menangis seperti itu. Tapi kalau menurut saya ketika kita sudah mendaftar haji, makanya kita edukasi kepada masyarakat, kepada jamaah, ketika sudah daftar berarti kan bahasa saya itu sudah gugur kewajiban. Artinya rukun Islam yang kelima ketika kita tidak
mencapai target dari estimasi itu kita sudah, misalnya jamaah sudah meninggal atau sakit tidak mungkin berangkat atau istilahnya sakit permanen, itu ya urusan Allah. Tetapi secara administrasi di PHU ketika ada terkendala jamaah belum berangkat di tengah jalan atau dalam masa waiting list itu sakit, kalau sakit biasa mungkin bisa diobati sembuh, artinya masih normal, ada kesempatan. Tetapi di sini ada yang namanya sakit permanen atau meninggal dunia, dan itu kan tidak mungkin karena meninggal dunia masuk mau berangkat. Ya, kalau meninggal dunia praktis lah ya. Iya. Gagal kalau gitu ya. Sakit juga sakit permanen itu bisa kita limpahkan atau limpah porsi, pelimpahan porsi dari yang punya porsi kepada ahli waris. Oh gitu ya. Iya. Jadi tidak kemudian hilang gitu bukan sih ya? Tidak hilang Pak Tur. Jadi pelimpahan porsi itu yang berhak menerima pelimpahan itu ahli waris. Harus ahli waris. Misalnya suami berarti istri bisa. Yang nasabnya nyambung gitu nyambung, ya. Kandung, kemudian anak kandung, kemudian saudara kandung. Saudara bisa ya? Bisa, kakak adik bisa. Ya. Gitu Bu Haji. Termasuk ketika itu pun misalnya kok tidak ada sudah semuanya ahli waris sudah punya porsi, misalnya ini bisa dibatalkan porsinya juga oleh ahli waris yang berhak membatalkan porsinya. Berarti ada dua opsi Bu Haji ya. Iya. Ketika seseorang yang sudah daftar di masa tunggu kemudian misalkan dia sakit atau bahkan yang lebih buruknya meninggal gitu, berarti ada dua opsi. Yang pertama dilimpahkan ke ahli waris, yang kalau kebetulan karena mungkin dari keluarga yang cukup berada, semua ahli waris sudah terdaftar juga sebagai calon bidadari, maka opsi yang kedua itu tadi pembatalan gitu ya. Benar pembatalan. Tapi baik pembatalan atau pelimpahan ini kan tentu sih tidak serta-merta Bu Haji ya. Iya. Harus ada prosedurnya ya. Iya. Nah, gimana prosedurnya Bu Haji? Jadi prosedurnya itu misalnya ini yang pelimpahan porsi dulu ya. Ini memang persyaratannya banyak juga, misalnya kalau baik pelimpahan maupun pembatalan. Kalau pelimpahan itu dikarenakan calon jamaah yang punya porsi meninggal, baik pelimpahan pembatalan, kata kuncinya akte kematian harus ada. Akte kematian. Iya, baik pembatalan maupun pelimpahan. Ya. Harus ada itu. Jadi kita sampaikan sekaligus kayak gitu ya. Artinya untuk pembatalan harus punya akte kematian. Jika jamaah yang mau dibatalkan atau dilimpahkan porsinya itu meninggal dunia, ada surat kematian atau akte kematian dari Dukcapil. Itu. Okay. Misalnya itu, tapi masih banyak contohnya. Di antara ya otomatis secara prosedur kan ada permohonan. Ada permohonan dari ahli waris. Ahli warisnya. Ditandatangani. Ini kalau yang untuk meninggal ya? Sama, pelimpahan juga. Nah, ketika calon jamaah haji itu belum meninggal, misalkan hanya sakit saja, meskipun sakitnya permanen, berarti kan misalkan kalau dibutuhkan permohonan untuk pelimpahan ataupun pembatalan, pakainya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa si jamaah ini sakit permanen yang tidak mungkin hadir ke Haramain. Bukan yang itu Bu Haji, yang surat permohonannya itu loh. Iya. Misalkan saya ini sudah terdaftar, kemudian saya kok diprediksikan besok saatnya berangkat sudah tidak mampu lagi karena saya kebetulan menderita sakit yang dinyatakan permanen tidak bisa sembuh. Permohonannya itu kan berarti yang membuat saya. Enggak, yang membuat ahli waris. Ahli waris? Iya. Kan sayanya masih hidup Bu Haji. Tapi kan sakit permanen. Oh gitu. Ya, kan sama meninggal dan sakit permanen yang mengajukan ahli waris. Oh, tetap ahli waris semua. Oke. Gantinya saja kalau sakit permanen berarti tidak surat kematian tetapi surat keterangan dari dokter. Oke, berarti saya rasa kita tidak usah terlalu khawatir misalkan seperti saya yang sudah 45 tahun kalau kemudian di tahun ini baru daftar nanti
diprediksikan berangkatnya di usia berapa 76. ya? 76 ya, kayaknya iya. sudah mengkot-mengkot itu. Iya. Tidak Jadi usah khawatir usah ya. khawatir karena punya ahli waris. Hitung-hitung nyelengi Anak. bagi untuk anak-anak kita Iya, ya. betul. Oke, Jadi tidak ada luar ruginya daftar haji biasa. kalau Ini saya sampaikan itu. Jadi tidak takut Dan tidak usah takut nanti duitnya uangnya hilang. aduh kok hilang uangnya sudah didaftarkan Iya. gitu ya. Oke. Haji itu tidak ada uangnya hilang. Malah ketika sudah melaksanakan haji dan meninggal di tanah suci, itu uangnya kembali full bipih, 1 kali bipih. Ini kebetulan kemarin di Batang ada yang meninggal 1. Meskipun sudah berangkat Sudah di berangkat. Haromen, Iya, tapi uangnya kembali. karena dapat asuransi 1 kali Luar bipih. Luar biasa biasa. memang ibadah haji ini. Karena kita benar-benar ingin pemerintah dalam hari ini yang mengelola Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji, walaupun uangnya yang melalui BPKH itu ketika melaksanakan haji kemarin ada 1 orang jamaah dari Kecamatan Reban meninggal dan beliau sudah selesai melaksanakan rangkaiannya menjelang keberangkatan ke bandara itu meninggal, harus dirujuk di RS Arab Saudi. Kemudian akhirnya kita mengurus asuransinya dan cepat prosesnya itu, Pak. Tapi untuk jamaah haji yang meninggalnya ini sudah di Haromen sudah tidak bisa melalui proses tadi ya yang pelimpahan atau Bu? Ya enggak, kan sudah terlaksana. Iya, sudah oke. dijalankan. Pokoknya selama sudah sampai tanah suci itu tidak bisa dilimpahkan atau dibatalkan. Sayang tapi Bu ketika Haji ini meninggal. waktunya sudah apa namanya ya, sudah dibatasi sama Iya. Mas operator ini, iya. Sebenarnya masih banyak ya terkait Banyak informasi persoalan, haji yang mestinya bisa sampai kepada masyarakat, tapi karena bagaimanapun kita ada keterbatasan waktu, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seputar haji yang lebih lebih luas lagi Bu Haji ya. iya. Baik Siap. para pemirsa yang kami hormati, yang kami cintai dimanapun berada, untuk perbincangan kita dengan topik haji bersama dengan Ibu Hajah Siti Mahmudah SKKP MPDI, sementara kita cukupkan. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tentu masih seputar haji, tetapi yang lebih lebih jauh lagi obrolannya Bu Haji ya. Ya, siap. Baik, sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan studio podcast Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.